Halo Sobat Data, selamat datang di video kami. Hari ini kita bakal bicara tentang satu masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara, pengangguran. Tapi kita tidak akan membahas ini dari sisi politik ya. Kita akan membedah ini pakai senjata paling ampuh di abad ke-21 yakni data science. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa masalah pengangguran di Indonesia itu susah diselesaikan? Pemerintah sudah keluarkan banyak program dan anggaran triliunan, tetapi angka pengangguran di beberapa daerah tetaplah tinggi. Mungkin jawabannya bukan karena kurang usaha, tapi karena metode analisis kita yang salah. Indonesia itu unik. Kita punya 511 kabupaten dan kota dengan karakteristik yang sangat berbeda. Bayangkan, kondisi ekonomi di Jakarta Pusat pasti beda jauh dengan kondisi ekonomi di Pegunungan Bintang, Papua. Tapi anehnya, seringkali kita mencoba menganalisis masalah ini pakai satu rumus matematika yang dipukul rata untuk semua daerah. Kenapa hal ini genting untuk dibahas? Karena tingkat pengangguran terbuka bukan sekadar angka statistik, tapi beban nyata bagi ekonomi keluarga dan penghambat produktivitas daerah. Data menunjukkan ketimpangan ekonomi yang ekstrim dengan rata-rata pengangguran nasional yang mungkin di angka 4,14%, tapi ada daerah yang melonjak hingga 11,44%. Jika kita terus menggunakan model analisis global yang bias dan mengabaikan kondisi lokal ini, kebijakan yang diambil pemerintah bisa jadi salah diagnosa dan gagal menuntaskan masalah kemiskinan serta pengangguran di daerah yang paling membutuhkan. Hari ini kita akan melakukan sebuah riset. Kita akan melihat metode statistik spasial yang populer sebelumnya, yaitu Geographically Weighted Regression atau GWR. Metode ini sebenarnya sudah selangkah lebih maju karena memperhatikan faktor lokasi, tapi sayangnya ia punya kelemahan fatal. Ia hanya bisa membaca pola hubungan yang lurus-lurus saja atau linear. Padahal, masalah ekonomi di lapangan itu seringkali rumit dan tidak linear. Di sisi lain, ada algoritma cerdas bernama Random Forest. Metode ini jago banget menangani data yang rumit dan hubungan yang keriting atau nonlinear dengan membangun ratusan pohon keputusan. Tapi, Random Forest punya satu kekurangan. Dia buta peta. Dia bekerja secara global dan tidak peduli kalau karakteristik satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Riset ini membuktikan bahwa metode tersebut kalah telak melawan evolusi barunya yang menggabungkan kecerdasan lokasi dan fleksibilitas machine learning, yakni Geographically Weighted Random Forest atau GWRF. Metode ini menggabungkan kecerdasan lokal ala GWR dengan fleksibilitas berpikir ala Random Forest. Siapkan kopi kalian, kita akan menyelam ke dalam datanya. Teman-teman sekalian, mari kita masuk ke dapur analisis penelitian ini, khususnya pada bagian data dan metodologi. Untuk memahami pengangguran di Indonesia, kita tidak bisa melihatnya secara parsial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 yang mencakup 511 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Fokus utama atau variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Untuk memprediksinya, kami menggunakan 5 variabel independen yang mewakili kualitas hidup dan ekonomi, yaitu indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, persentase penduduk miskin, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan juga PDRB. Sebelum data diolah, kami melakukan pre-processing atau persiapan data agar analisisnya valid. Ada 3 tahapan penting dalam hal ini. Yang pertama adalah standarisasi variabel, karena satuan data yang kita miliki berbeda. Ada yang persentase, ada yang miliaran rupiah seperti PDRB, sehingga kita perlu menyertakan penggunaan Z-score agar skalanya setara. Kedua adalah uji multikolinearitas, yang dimana kita akan melihat apakah variabel independen berkorelasi satu sama lain. Kita menggunakan VIF atau Variance Inflation Factor dengan kriteria jika nilainya di atas 10, yang berarti terdapat multikolinaritas atau pengaruh yang kuat di antar variabel independennya. Dan yang terakhir adalah uji heterogenitas spasial yang menjadi kunci utama. Kita menggunakan uji Bruce-Pagan untuk membuktikan bahwa setiap lokasi di Indonesia memiliki karakteristik hubungan variabel yang berbeda-beda.
Lalu, mengapa kami memilih metode geographically weighted regression dalam analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia? Mari kita lihat evolusi dari metode ini. Yang pertama, ada OLS atau Ordinary Least Square yang merupakan model regresi klasik linear. Apa yang menjadi kelemahannya? OLS mengasumsikan satu ukuran untuk semua atau homogen, padahal kondisi ekonomi di Jawa sudah pasti memiliki perbedaan dengan kondisi ekonomi di Papua atau wilayah-wilayah lainnya. Yang kedua, random forest. Metode ini dapat menangani data non-linear dan menghindari overfitting. Namun, random forest bekerja sebagai model global dan masih belum bisa menangkap keunikan lokasi secara spesifik, yang modelnya dapat dilihat dalam rumus ini. Yang ketiga, ada GWR atau Geographically Weighted Regression. Model ini sudah memperhatikan lokasi atau spasial, tetapi terbatas pada hubungan yang linear saja. Oleh karena itu, solusi terbaiknya adalah GWRF atau Geographically Weighted Random Forest. Metode ini menggabungkan kekuatan prediksi nonlinear dari random forest dengan kemampuan GWR untuk menangani perbedaan lokasi atau heterogenitas spasial. Lalu, bagaimana GWR bekerja? GWRF bekerja, bayangkan sebuah jendela bergerak atau moving window yang berjalan di atas peta Indonesia. GWRF melatih model random forest secara lokal untuk setiap titik lokasi berdasarkan tetangga terdekatnya. Jadi, alih-alih menggunakan satu rumus untuk satu negara, algoritma ini melakukan kalibrasi lokal menghitung bobot spasial dan melatih model secara terpisah untuk setiap wilayah, guna menghasilkan prediksi yang jauh lebih akurat. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menilai keberhasilan ini, yaitu dengan melihat dua indikator statistik, yaitu dengan evaluasi model dengan menggunakan mean square error atau MSE, yaitu untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi, sehingga semakin kecil nilainya, semakin akurat modelnya. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan R-square atau koefisien determinasi, untuk melihat seberapa baik model menjelaskan variasi data. Semakin mendekati 1 atau 100%, semakin baik kemampuan model tersebut. Nah, kita baru saja menetapkan alat ukur atau standar keberhasilan kita, yaitu dengan menggunakan MSE untuk mengukur seberapa kecil kesalahan prediksi dan R-square untuk melihat seberapa akurat model menjelaskan data. Namun, alat ukur yang canggih tidak dapat berarti apa-apa tanpa pembuktian data di lapangan. Pertanyaan besarnya adalah apakah metode GWRF yang kompleks ini benar-benar diperlukan? Atau jangan-jangan model sederhana saja seperti RF ataupun GWR sudah cukup. Untuk membuktikannya, mari kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Langkah pertama, mari kita lihat wajah asli dari data pengangguran di 511 kabupaten kota melalui analisis deskriptif berikut. Pada bagian hasil dan pembahasan, analisis diawali dengan melihat karakteristik dasar setiap variabel. Terlihat bahwa antar wilayah terdapat perbedaan yang besar. Misalnya, TPT sebagai variabel dependen memiliki rata-rata sekitar 4%, tetapi beberapa daerah bahkan mencapai 11%. Variabel lain seperti IPM, RLS, dan PDRB juga memiliki rentang nilai yang lebar. Pola ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan dan ekonomi Indonesia bersifat heterogen sehingga hubungan antar variabel pun kemungkinan tidak seragam. Setelah memahami karakteristik data, analisis dilanjutkan dengan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel prediktor secara global. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya IPM dan TPAK yang signifikan, dengan R-square sebesar 40,48%. Selain itu, uji asumsi mengindikasikan adanya heterokedastisitas, sehingga model global kurang mampu menangkap variasi lokal antar wilayah. Untuk memperoleh gambaran hubungan yang lebih fleksibel, digunakan model random forest yang tidak bergantung pada asumsi linearitas seperti regresi. Sebelum model dibangun, dilakukan proses random search untuk memilih kombinasi hyperparameter yang optimal.
Proses ini penting karena kinerja random forest sangat dipengaruhi oleh parameter seperti jumlah variabel acak yang dipilih pada setiap pemisahan, aturan pemisahan, dan ukuran minimum node terminal. Melalui random search diperoleh kombinasi M3 sama dengan 3, split rule sama dengan max stat, dan minimum node size sama dengan 10. Dengan hyperparameter tersebut, model dibangun menggunakan 500 pohon keputusan. Setiap pohon dilatih menggunakan sampel bootstrap, dan prediksi akhir diambil berdasarkan rata-rata prediksi seluruh pohon. Hasilnya lebih baik dibanding regresi global dengan kemampuan menjelaskan sekitar 47% variasi TPT dan kesalahan prediksi yang rendah. Dari hasil analisis variable importance, TPAK muncul sebagai faktor paling dominan dalam menentukan variasi TPT, disusul oleh RLS dan IPM. Namun demikian, model ini masih tidak mempertimbangkan aspek spasial, padahal pola TPT menunjukkan adanya struktur geografis. Untuk menangkap variasi pengaruh antar wilayah, digunakan Geographically Weighted Regression atau GWR. Metode ini menghasilkan koefisien yang berbeda untuk setiap kabupaten kota. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki pengaruh yang berubah-ubah. Misalnya, pendidikan bisa negatif di satu daerah tetapi positif di daerah lain. Hal ini mengonfirmasi bahwa dinamika sosial ekonomi bersifat lokal. Namun, karena GWR tetap linear, ia belum mampu menangkap pola non-linear yang lebih kompleks. Keterbatasan tersebut diatasi melalui Geographically Weighted Random Forest atau GWRF, yang menggabungkan fleksibilitas random forest dengan bobot spasial. Dengan pendekatan ini, setiap wilayah diprediksi menggunakan informasi dari lokasi-lokasi terdekat, tetapi tetap menangkap hubungan non-linear. Hasil menunjukkan model GWRF mampu menjelaskan lebih dari 96% variasi TPT, jauh lebih tinggi dibanding model-model sebelumnya, juga dengan tingkat kesalahan prediksi yang lebih kecil. Analisis lokal variable importance pada model ini juga memberikan informasi baru. Secara nasional, TPAK dan IPM muncul sebagai faktor dominan, tetapi pengaruh keduanya sangat bervariasi antar lokasi, terutama di wilayah timur Indonesia. Sebaliknya, variabel seperti PDRB dan kemiskinan menunjukkan pola pengaruh yang lebih tersebar. Temuan ini menunjukkan bahwa determinan TPT tidak bersifat seragam antar wilayah, sehingga intervensi kebijakan perlu dirancang sesuai dengan karakteristik setiap daerah. Jadi Sobat Data, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil hari ini? Pertama, kita harus meninggalkan pola pikir satu ukuran untuk semua. Indonesia itu terlalu kaya dan beragam untuk disederhanakan jadi satu rumus regresi. Yang kedua, teknologi seperti GWRF memberi kita harapan. Kita sekarang punya alat untuk membuat kebijakan yang adaptif. Pemerintah bisa bilang, oke, di Kabupaten A kita bangun sekolah, dan di Kabupaten B kita beri modal usaha. Inilah masa depan kebijakan berbasis data. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video edukatif yang membuat Anda semakin pintar seperti ini, share video ini ke dosen atau teman kalian agar ilmu yang kami sampaikan diketahui oleh banyak orang. Sampai jumpa di analisis data berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.